Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Bapak Ibu yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Ananta. Saya dari UGM, Universitas Gadjah Mada, tepatnya Fakultas Biologi UGM. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai foto produk. Oke, mari kita mulai. Ini akan saya tampilkan PPT-nya. Bentar. Oke, sudah nampak seperti ini. Ya, hari ini saya akan memberikan materi mengenai fotografi produk, khususnya menggunakan ponsel. Ini materi yang cukup sederhana, tapi di sini juga sebelumnya ingin menjelaskan kalau saat kita belajar dari materi yang akan saya berikan ini, saya nggak akan berjanji akan langsung memahami sepenuhnya gitu ya, karena ini hanya satu kali pertemuan dan tanpa praktek gitu. Kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk bertemu langsung, kita bisa langsung nyoba gitu ya, langsung nyoba pakai produknya gitu. Dan memfoto produknya gitu. Oke, langsung kita mulai. Perkenalan tadi, nama saya Ananta. Saya selain berkuliah di Fakultas Biologi, saya juga bergabung dalam UKM Pers sebagai fotografer di PPWM Balero dan juga kelompok studi herpetologi. Kalau yang tadi di Pers saya banyak foto-foto peristiwa. Kalau di herpetologi ini saya belajar memfoto herpetofauna atau hewan-hewan seperti reptil dan amfibi. Seperti itu. Oke, kita bahas langsung ke fotografi. Fotografi itu sebenarnya adalah bahasa visual, artinya cara penyampaian. Kalau misalnya kita ngobrol cara lisan ya, audio gitu. Kalau misalnya kita menampilkan suatu gambar dalam bentuk foto, itu adalah masuk dalam bahasa yang visual gitu. Jadi apa yang ada dalam satu frame itu adalah apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca foto atau pengamat foto. Tuh, jadi saat kita memfoto sesuatu, saat kita tuh harus bisa mempertimbangkan apa-apa yang di dalamnya gitu, sehingga apa yang kita akan sampaikan melalui foto tadi itu bisa tersampaikan. Itu juga dengan fotografi produk. Oke. Kemudian ada satu quotes ini juga yang penting. If a picture is worth 1,000 words, a stunning product picture is worth 1,000 website visits. Artinya kalau misal foto itu berarti ratusan kata ya yang tersampaikan melalui satu foto tadi, artinya dampak bisa kita dapatkan dari suatu gambar foto produk yang keren, itu bisa membuat banyak orang mengunjungi website kita atau melihat produk yang kita tampilkan dalam satu foto tersebut. Sekuat itu dampaknya. Oke, nah apa sih sebenarnya manfaat yang bisa dapat dari foto produk yang bagus itu? 3 hal ini setidaknya ya. Meningkatkan kepercayaan calon pembeli, itu yang termasuk dalam bagian branding. Kemudian ada meningkatkan ketertarikan calon pembeli atas produk yang kita jual. Kemudian meningkatkan keterbacaan produk, artinya produk ini pemakaiannya seperti apa ya, atau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, jadi supaya ada informasi yang kita bisa berikan gitu ke calon pembeli kita. Nah, tiga hal ini setidaknya tadi dapat diperoleh dengan menyajikan foto produk yang nampak jelas dan menarik. Jelas itu artinya informasi yang tersirat maupun tersurat dalam foto itu tersampaikan gitu ya. Kalau yang tersurat itu artinya warnanya apa, bentuknya apa gitu ya. Tersirat itu artinya kalau misalnya nanti kita bisa mempengaruhi psikologi calon pembeli, misalnya kayak ini tasnya nyaman sekali dipakai gitu, atau makanannya enak banget kayak gitu misalnya. Ini kalau menarik itu artinya eye catching ya, atau orang tuh bisa noleh gitu langsung ke foto tersebut kayak gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini salah satu contohnya foto produk bakpia tugu. Nah, kita bisa lihat ya, ini saya ambil dari Instagram mereka, bagaimana mereka menampilkan satu frame penuh. Sebentar, saya tampilkan ini, saya laser. Ya, dalam satu frame ini dia penuhi dengan beberapa benda, seperti ada gula di sini, kemudian ada mangkok, ada coklat. Coklat adalah isinya dari bakpia ini.
kemudian ini juga coklat bubuk seperti itu ya. Jadi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam satu frame foto ini gitu. Begitu pula dengan penyajian ini, hadiahnya kalau kita pernah beli sebenarnya nggak pernah ya sepenuh ini gitu isi coklatnya. Tapi di sini penuh banget gitu. Itu kayak memberikan pesan kepada calon pembeli kalau wah ini enak, dan juga kayak kalian bisa dapat coklat sebanyak ini tuh di dalamnya. Tapi meskipun itu nggak langsung kita dapat, maksudnya kita nggak apa ya, nggak sebenarnya saat kita beli pun nggak sebanyak itu gitu ya. Tapi setidaknya memberikan gambaran buat pembeli kalau ini itu enak gitu atau yang bagus seperti itu. Begitu pula dengan pemilihan warna ya. Kalau kita lihat sini ada basicnya atau dasarnya ada beberapa warna saja pilihannya, kayak warna putih, kuning, dan coklat. Itu juga salah satu pertimbangan apa yang harus dimasukkan dalam satu frame foto itu supaya fotonya itu kelihatan indah, produknya nampak jelas, nggak terganggu oleh objek-objek lain seperti itu. Itu juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan ya, selain penampilan produk, tapi juga bagaimana produk itu disajikan seperti itu. Nah, hari ini kita akan mengacu pada foto ini ya. Ini foto dari Mi Gacoan yang cabangnya udah di mana-mana sekarang. Juga salah satu Mi kesukaan saya. Di sini cukup sederhana sebenarnya pengambilan fotonya ini. Kalau kita lihat dari bayangan-bayangan cahayanya ini, kita tahu kalau foto ini diambil di dalam studio setidaknya pakai cahaya-cahaya artifisial gitu, bukan cahaya dari asli atau matahari gitu ya. Gitu. Terus bagaimana dia menyajikan mie-nya ini tidak tertutupi oleh gorengannya dan ada bebeknya seperti ini gitu. Nanti ini akan mempengaruhi juga bagaimana suatu penyajian produk tadi itu kita sampaikan melalui pesan caption misalnya kayak gini. Nah, kalau di sini kita lihat kayak apa pendapat kalian saat lihat mie setan gitu kan. Nah, ini mie setan ya, produknya udah tampak jelas gitu. Terus tambah emot-emot ini supaya kayak kasih pilihan buat calon pembeli gitu. Apa menurut kalian enak, atau kalian seneng banget gitu ya, atau enak banget atau gimana gitu, atau biasa aja gitu. Kayak gitu. Terus ini ada satu contoh foto lain. Nah, ini kalau yang tadi pakai cahaya artifisial, cahaya studio. Kalau yang di sini kita lihat pakai cahaya sunlight, cahaya natural, cahaya alami gitu. Dan kalau yang tadi dalam studio, yang ini di luar. Nah, pesan yang disampaikan melalui foto ini itu juga beda ya. Kalau yang tadi kan hanya satu piring isi mie dan lain-lain, itu aja gitu. Kalau di sini kan ada gorengannya, ada tangan. Nah, ini pesan yang kuat ya dari tangan ini. Ini simbol suatu pelayanan gitu misalnya. Nah, itu juga tergambar dalam captionnya gitu. Kalau kita baca, saat kakak server Mi Gacoan datang menghidangkan mie gitu kan, dan dimsum bersamaan pada kalian cicip pertama gitu. Bagaimana suatu pelayanan dalam kalau kita datang ke restorannya gitu. Jadi pesannya berbeda dari antara foto yang satu sama yang kedua ini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke foto produk itu sendiri, kita sebelumnya harus tahu juga tuh dasar-dasar fotografi gitu ya. Bagaimana kita mampu mengendalikan alat kita, alias kamera kita gitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikannya kalau kita nggak kenal gitu. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa mekanisme kerja dalam kamera yang cukup dasar aja sih sebenarnya, karena kita mengacu pada ponsel ya atau HP. Jadi ada beberapa hal aja yang sebenarnya kita bisa kendalikan gitu. Nggak kayak kita pakai SLR gitu ya. Oke. Yang pertama ada segitiga exposure. Segitiga exposure itu akan mempengaruhi ini semua, tiga-tiganya. F-stop atau F-number, aperture, diafragma itu nama yang sama. Ada shutter speed, ISO, dan atawasa. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian ada focal length, itu berkaitan sama panjang lensa, panjang jarak antara sensor yang menangkap gambar sama lensa yang kaca lensa itu. Kemudian ada white balance itu, atau keseimbangan putih. Keseimbangan putih ini hari kita akan jelaskan juga. Kompensasi itu juga akan mempengaruhi exposure atau banyak sedikitnya cahaya yang masuk dalam sensor kamera. Seperti itu. Oke, kita pertama akan menjelaskan mengenai segitiga exposure. Kenapa sih kalau disebut segitiga exposure tadi yang tiga itu ya? Karena tiga-tiganya ini, aperture, ISO, atau shutter, itu semua itu saling mempengaruhi gitu, mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera.
Oke, yang pertama kita bahas tentang aperture. Aperture itu artinya bukaan lensa atau seberapa lebar cahaya dapat masuk. Jadi kalau dari penjelasannya kan semakin besar bukaan lensanya, semakin banyak cahaya yang masuk gitu. Nah, aperture ini itu ditandai dengan angka f, f11, f16 gitu. Semakin kecil angkanya, misalnya f5, itu semakin besar lebar bukaan lensanya gitu. Semakin besar angkanya, ya, jadi berkebalikan. Kalau semakin besar angkanya, semakin kecil bukaan lensanya, kayak gitu. Nah, tapi bukan hanya mempengaruhi banyak cahaya masuk, tapi juga mempengaruhi ada istilah depth of field. Nah, kita lihat dari gambar sebelah ini, depth of field itu artinya, bayangkan kalau Lego ini, ya, itu adalah lapisan gitu. Ini lapis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya gitu ya. Semakin paling banyak tuh lapisan yang berarti ya. Semakin besar bukaannya, ya, artinya angkanya kecil. Ini 2,4 ini 4. Nah, itu semakin sedikit lapisan yang bisa kita fokus di situ. Nah, kalau kita lihat kan yang paling fokus di antara semua lapisan ini kan ini ya, Lego yang tengah ini ya, warna kuning cewek ini. Nah, kalau semakin aperture semakin besar, cahaya masuknya banyak, tapi lapisannya itu yang cuman, jadi depth of field itu sebenarnya adalah seberapa banyak lapisan yang fokus gitu. Nah, kalau di sini berarti lapisan yang fokus hanya yang ini doang gitu. Besar angkanya, semakin kecil f-nya, semakin kecil aperture-nya, semakin banyak nanti lapisan yang masuk, yang fokus gitu. Oke. Makanya kalau misalnya foto pemandangan, itu kan berarti kita foto itu ada yang di bagian depan kamera persis, ada yang jauh di belakang. Makanya pakai, kan itu artinya banyak layer ya, banyak layer dalam fokus. Makanya kita pakai aperture yang tinggi gitu, misalnya f11, f12 gitu misalnya. Sebaliknya kalau foto portrait, misalnya foto orang gitu ya, dengan background supaya orang ini tuh nampak jelas banget gitu ya, dan gak terdistraksi sama background di belakangnya, kita ambil foto potret itu dengan layer yang sedikit gitu kan, nanti cuma fokusnya cuma ke, atau layernya itu cuma ya orang itu aja gitu, background di belakangnya blur, atau kalau ada yang di depan alias foreground istilahnya juga blur nantinya gitu. Kayak kita pakai f yang kecil angkanya karena semakin besar lebar buka lensa, semakin sempit depth of field-nya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Contohnya mungkin ini kita bisa asumsikan ada 3 lapisan ya. Lapis pertama itu pegangan cireng sama lapaknya. Dan anak kecil keluar dari sekolah dan sekolahnya di belakang, ada 3 lapisan. Nah, kalau misalnya kita lihat aperture 2,8 gitu ya, semakin kecil aperture-nya, semakin kecil juga depth of field-nya. Kita lihat cuman dia seorang ini doang yang kelihatan jelas atau dalam fokus gitu. Beda sama yang ini, f-nya 7,1. Ini objek di depan, di tengah sama di belakang nampak jelas semua, atau sering lebih jelas daripada yang tadi. Lanjut ke ISO. ISO itu artinya sensitivitas sensor terhadap cahaya, jadi seberapa peka cahaya itu diterima. Jadi ada dalam satu foto itu kan sebenarnya mengendalikan cahaya ya sebenarnya. Kita sebagai fotografer itu sangat-sangat bergantung sama cahaya gitu. Nah, ISO itu fungsinya adalah mendeteksi cahaya tadi gitu. Semakin pekanya, semakin banyak gitu ya cahaya yang diterima. Sedikit sumber cahaya itu direspon atau diterima cahaya tersebut oleh sensor itu semakin peka gitu. Yang kita lihat di sini semakin besar angkanya. Nah, ini yang awalnya objeknya atau pemandangannya gelap, semakin besar angkanya, semakin besar kepekaan cahaya, semakin terang jadi ya objeknya atau gambarnya. Seperti itu. Jadi kalau di tempat gelap akan tadi sedikit cahaya ya. Untuk kita naikkan ISO-nya, sebaliknya kalau di tempat terang artinya banyak cahaya, diturunkan ISO-nya. Gitu. Nah, masalahnya kalau semisal tempat gelap terus kita pakai ISO yang tinggi, sedangkan sensor cahaya kita itu tidak mumpuni untuk bisa memberikan perbaikan dalam gambar secara otomatis, biasanya itu ada noise atau kesemutan. Jadi nanti kita bisa lihat tuh ada titik-titik gitu dalam gambar kita.
karena kita terlalu memaksakan objek atau sumber cahaya yang sedikit, kita naikkan kepekaan sensor tadi kayak gitu. Nanti bergantung dengan alat yang kita gunakan atau kamera HP, SLR atau mirrorless gitu misalnya ya. Oke. Terus segitiga exposure yang terakhir ada shutter speed. Nah, shutter speed itu artinya lama bukaan lensa. Jadi seberapa lama tidaknya cahaya dapat masuk. Semakin lama bukaannya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin cepat, semakin sedikit cahaya masuk. Seperti itu. Jadi mengapa kalau kita lihat foto sebelah ini, kalau kita lihat secara langsung kan nggak pernah ya ada aliran air nge-freeze sediam ini gitu loh. Bisa langsung ngucur terus kan kalau pas hujan terus itu. Karena ini 1/640 berarti bukaan lensanya itu cuman 1/640 detik. Cepat banget gitu ya. Jadi cahaya atau bayangan objek yang terbentuk yang masuk ke dalam sensor kamera itu sangat cepat kayak gitu. Dan biasanya saat meskipun kita lihat secara langsung mata ngucur banget, ngucur terus gitu ya. Kalau kita ambil shutter speed yang tinggi, nah, objek itu akan terlihat lebih tenang atau diam seperti ini. Makanya kalau objek yang bergerak, biasanya kita ambil pakai shutter speed tinggi itu untuk supaya nge-freeze atau membuat diam objek tersebut gitu ya. Membuat objek tersebut itu jadi jauh lebih jelas seperti itu. Jadi kalau motion blur itu masih berarti mensengajakan objek yang tadinya bergerak itu, atau nggak harus sengaja ya, maksudnya objek yang tadinya bergerak itu diambil dalam satu speed yang rendah gitu, jadi ada motionnya bergerak, blur itu ya blur atau nggak jelas gitu ya, ada kayak bayangan yang panjang gitu, misal nanti dia bergerak gitu, satu arah misalnya. Nah kalau objek yang diam ya kita mau ambil dalam satu speed yang tinggi maupun rendah itu ya dia diam aja gitu sebenarnya, nggak akan berpengaruh. Kecuali kita ambilnya pas kita goyang gitu misalnya ya, kita goyang terus shutter speednya rendah, pasti objeknya juga seperti goyang gitu. Oke, setelah sabut ini nggak usah. Contoh yang lain, yang kiri itu ada shutter speednya 1/1000 detik ya artinya. Jadi cahaya yang air yang jatuh itu benar-benar berhenti. Nah kalau ini sebelah kanan ini 1/60. Nah ini air yang bergerak ke atas terus turun ke bawah itu masih terlihat berbayang gitu, ada bayangan gerakan gitu, itu istilahnya motion blur tadi ya, seperti itu nggak jelas. Kita lanjut. Nah kemudian focal length itu adalah ini ya, focal length jarak antara sensor atau focal point ini ke ke kaca lensa terjauh gitu. Beberapa kamera misalnya ada yang punya focal length 300 mm ya, berarti kalau disebut cm 30 cm gitu ya, jarak antara dari sensor ke kaca lensa terjauhnya gitu, kalau sudah di zoom out biasanya gitu. Jadi focal length adalah jarak antara sensor dengan lensa. Semakin rendah focal length ya, semakin wide, semakin cakupan kameranya itu akan semakin lebar atau wide tadi gitu ya. Semakin tinggi dari 300 mili semakin sempit. Kita lihat ini karena lihat di sini ya, itu akan memperlihatkan seberapa lebar dan sempit cakupan kamera. Nah ini semakin lebar ya, makin sini makin lebar ya, karena focal length-nya itu semakin kecil. Kita ulangi, 1x5 145. Nah, karena semakin lebar, orang-orang yang di belakang mbak ini itu jauh kelihatan lebih banyak gitu. Kita ulang sekali lagi, ini kan dikit doang ya. Kelihatan lebih kelihatan semua ke badan utuhnya gitu, ke belakangnya. Seperti itu. Sama dengan zoom-nya nanti gitu. Oke.
Nah, ini contohnya focal lengthnya 81 mili. Jadi sempit sekali, cuma cakupannya segini doang. Kalau saya 18 mili, nah ini kelihatannya lebar banget gitu. Kenapa kita belajar harus sedetail ini, nanti kita bahas lagi selainnya. Terus rekompensasi adalah acuan exposure. Artinya kalau kita lihat di HP kita biasanya itu pengaturan ini biasanya ya, kayak gini bentuknya, tampilannya di kamera SLR kayak gini. Ya, kompensasi itu kenapa disebut acuan exposure. Jadi kita saat menaikkan acuan tadi, gambar yang kita dapat itu semakin terang gitu, karena kita membuat acuannya itu nolnya itu bukan lagi di tengah, tapi nolnya itu di atas gitu. Jadi bagian-bagian dalam gambar yang terlihat gelap akan lebih terang, bagian-bagian yang udah terang akan semakin terang, seperti itu. Kalau misalnya tadi batas nol tadi atau acuannya tadi turunkan ke bawah sini misalnya, benda-benda yang udah terang itu akan jadi gelap, benda-benda yang gelap akan semakin gelap. Itu mengapa jadi acuan. Ini sebenarnya sudah sering kita gunakan ya fitur ini gitu. Kemudian ada white balance atau keseimbangan putih gitu. White balance itu sebenarnya arti adalah untuk mengkoreksi warna gitu ya. Warna sumber cahaya itu berbagai macam, seperti yang kita lihat di sini, dari yang berwarna istilahnya hot atau panas, dingin gitu ya. Nah, berbagai macam sumbernya, ada yang sunlight atau matahari. Kalau misalnya cuaca lagi berawan tuh nanti warnanya jadi beda gitu. Kita lihat kasat mata misalnya, kalau kita lihat cahaya matahari langsung kan warnanya kuning ya. Kalau misalnya lagi cloudy atau berawan itu warnanya akan lebih biru, lebih dingin gitu. Nah, white balance ini fungsinya adalah membuat warna putih itu terlihat tetap putih kayak gitu. Jadi sumber cahaya yang berbeda akan membuat warna putih. Kalau misal dalam settingan yang tadi ini misalnya ada mana nih? Iya, sodium vapor lamps atau tungsten biasanya namanya. Itu warnanya agak warm, agak hangat gitu. Kalau kita masih di settingan warna ini, putihnya tuh akan terlihat kuning seperti ini, merah gitu ya. Kalau kita ubah, nanti akan putihnya akan menjadi seperti ini. Pengaturan yang bisa kita coba dulu nanti. Kenapa sih kok harus putih itu terlihat putih? Karena supaya lebih mudah mengkoreksi warna. Jadi saat kita ambil gambar yang memang warnanya biru, nah kita lihat warna putihnya apakah putih, benar-benar putih gitu. Kalau semisal putih tadi ternyata kebiruan, birunya akan nanti berpengaruh juga gitu warnanya. Gitu. Jadi warna putih itu jadi acuan gitu. Nah, apalagi kan kita akan foto produk ya, jadi warna yang kita tonjolkan atau kita tampilkan dalam satu produk harus benar gitu ya, harus betul-betul seperti itu gitu. Jangan tidak manipulasi warna itu, nanti akan pembeli pasti akan bingung gitu, ya kan? Itu white balance. Nah, ini saya rangkum jadi satu di sini beberapa hal yang sudah kita bahas tadi, pengaturan yang bisa diatur dalam HP atau handphone. Ini mengacu pada HP yang menggunakan fitur mode manual atau pro ya. Jadi yang lebih bisa diatur gitu, pengaturan yang hal-hal tadi gitu. Focal length jelas di HP kita paling ya gitu-gitu aja gitu, kita bisa zoom out atau zoom in gitu ya. Tadi saya masih mundurin. Jadi ya tetap gitu focal length-nya segitu aja gitu. Umumnya segini. Jadi focal length-nya itu 3,93 mm ini. Nanti kalau misalnya ada waktu belajar lebih lanjut, ada istilahnya crop factor. Nah ini sensor HP itu 7,61, 3,93 ke 7,61 itu nanti jadi focal length berarti focal length maya gitu ya. Jadi sebenarnya jarak antara sensor ke lensa terjauh 3,3, tapi karena ada crop factor jadi kelihatannya lebih zoom in gitu, lebih ngezoom. Itu aperture itu tetap sama, nggak bisa dirubah. Kalau di HP saya itu 1,7 ini, itu tergantung kamera HP masing-masing ya.
Intinya 2 hal ini nggak bisa diubah. Nah, ini beberapa hal yang bisa diubah: shutter speed, ISO, kompensasi, dan white balance. Nah, hal-hal ini yang bisa kita buat kita tuh lebih bisa mengatur gitu gambar yang kita ambil jadi seperti apa gitu, dan apa ya, mengatur sumber pencahayaannya terbatas atau berlebihan gitu, kita bisa kurangi atau tambahi gitu keterangannya, exposure-nya, seperti itu. Ini ya kalau kita lihat di HP kita, kalau di tampilan kamera seperti ini ya, mode Pro ini kompensasi, saya -1, artinya saya semakin gelapin gitu ya, bagian-bagian terang semakin gelap, bagian yang sudah gelap semakin gelap lagi. ISO yang 800 cukup tinggi seperti itu. Kalau WB Auto nanti biarkan kamera yang mengatur gitu, butuhnya di mana gitu. Sebaiknya ini ditetapkan aja, soalnya nanti akan beda angle, beda apa namanya, objek itu akan beda nanti aturannya. Jadi WB sih kalau bisa diatur aja gitu, seperti itu. Nah, ini kalau udah kita ambil gambar, nanti ada di detail bagian ini, kita lihat spesifikasi atau apa istilahnya, kodeks atau namanya pengaturan kameranya seperti apa, aperture 57, ISO 40, exposure ini tadi atau shutter speed ya, sama aja, exposure atau shutter speed, balance auto, fokalnya 3,93, seperti itu. Ini tampilannya lebih jelas. Oke, tadi sudah membahas mengenai produksi atau bagaimana kita mengambil gambar dan mengatur kamera kita. Setelah itu yang kita lakukan adalah post production atau apa yang dilakukan setelah produksi ya, pasca produksi misalnya, yaitu umumnya yang dilakukan adalah penyuntingan foto atau editing. Nah, editing ini sangat sering digunakan dalam foto produk karena produk itu penampilannya harus koreksi gitu ya, atau dipercantik sedikit gitu. Mengapa jadi penting gitu? Nah, kalau kita misalnya pakai HP itu yang membuat kita lebih mudah adalah adanya aplikasi gitu. Kalau minta saran aplikasi apa, saya menyarankan untuk ambil Snapseed atau Lightroom gitu. Nah, proses editing ini sesuai kehendak gitu ya, kehendak maksudnya kondisi masing-masing gitu. Misalnya warnanya terlalu terang, gelap gitu, gimana kita mau menampilkan foto tadi gitu ya. Terus kondisinya juga, bisa sumber cahayanya terlalu kebiru-biruan, misalnya kita bisa perbaiki ke temperature-nya, ke temperaturnya tadi ya, jangan lupa white balance juga. Jadi ada white balance sama temperature itu pengaturannya sama gitu. Kalau white balance dalam kamera, kalau temperature itu pas editing, dan kreativitas masing-masing. Ini sebebas kita gitu untuk mengatur bagaimana suatu foto yang sudah kita ambil untuk kita tampilkannya seperti apa gitu. Maksimalkan potensi ponsel. Ada beberapa hal yang membuat ponsel ini jauh lebih friendly atau ramah pengguna gitu ya, untuk fotografer gitu. Pertama, ada kemudahan ramah pengguna karena apa namanya, tampilan kamera itu sudah cukup ringkas dan mudah atau gampang diatur gitu. Nggak perlu kita banyak memahami istilah-istilah yang rumit atau pengaturan yang lebih kompleks gitu. Ringkas dan cepat, ini artinya ya kita langsung ambil aja HP dari kantong kita ambil foto cekrek ya. Karena bentuknya lebih kecil juga, kita lebih gampang pindah-pindahkannya gitu, mengatur atau mencari sudut yang pas atau bagus gitu misal. Itu ada fitur unik. Nah, ini bergantung pada banyak pilihan aplikasi. Kalau di kamera ada mirrorless kan nggak bisa tuh kita punya softwarenya atau untuk ngaturnya atau pakai langsung edit di HP nggak bisa gitu. Ngedit di kamera nggak bisa langsung gitu. Di HP kan bisa, nah ada aplikasi-aplikasi tadi gitu. Kecepatan langsung editing seperti saya tadi jelaskan ya. Dan setelah saya ambil foto langsung kita bisa edit setelahnya. Seperti itu. Ya, kiat fotografi yang bagus dan benar. Kalau kita mengacu pada kata benar, tepat artinya, kita harus melakukannya secara runtut. Itu artinya ada proses riset untuk ide gitu. Ya, produknya ini apa? Misalnya sepatunya warnanya apa? Terus tampilannya seperti apa?
terus detail-detail yang harus ditampilkan seperti apa itu harus diketahui dulu gitu, sumber pencahayaannya apa ini bagusnya gitu ya, kita mau ambil di luar pakai cahaya alami atau pakai cahaya studio gitu misalnya. Eksekusi atau produksi yaitu kita mengambil gambar tadi, kita pelajari yaitu beberapa hal teknis yang harus kita ketahui dalam mengatur kamera dan bagaimana kita memposisikan objek tadi ya di depan kamera. Nah, pas produksi yaitu shooting dan penyajian itu tahapan itu harus tentu, jangan sampai kita setelah kita ambil foto baru kita sadari oh ternyata ada detail ini gitu yang bisa menarik perhatian calon pembeli, tapi kita nggak ambil itu detail tadi gitu. Misalnya sepatu ada misalnya apa ya, sepatu ada ornamennya gitu ya, ornamennya apa misalnya mutiara gitu ibaratnya ya, terus kita nggak ambil mutiara itu gitu, detail-detail mutiara tadi gitu, sayang gitu, harusnya kita bisa tampilkan supaya calon pembeli itu tahu oh di situ tuh ada detail itu gitu loh, harus yang speaking calon pembeli harus tahu juga gitu. Kalau kita sadar terus kita baru eksekusi lagi. Sasaran sesuai itu artinya apa yang kita rencanakan tadi, bagaimana kita mau mengambil foto itu kita bisa laksanakan seperti yang kita rencanakan, tapi juga setelah itu kita mau menampilkan foto tersebut di mana, terus apa namanya, apakah sudah sampai ke calon pembeli, apakah calon pembeli itu sudah membaca pesan yang sudah kita ingin sampaikan tadi lewat foto tadi, seperti itu. Kalau bagus itu sangat subjektif, berkaitan dengan trial and error, artinya kita harus mencoba terus mencari angle yang tepat, jangan mengambil foto itu cuma sekali doang gitu, tapi ambil beberapa angle, ambil beberapa detail yang nggak biasa orang lihat misalnya, seperti itu. Terus juga bisa bermain komposisi gitu, yang membuat orang jauh lebih tertarik untuk melihat suatu foto gitu ya, bagaimana suatu objek utama, suatu objek utama itu bisa terlihat jelas gitu dan tahu orang harus kemana fokusnya gitu, banyak point of view gitu ya, itu sudah unik ya, seunik mungkin itu penampilan objek atau produk yang kita tampilkan juga bisa membuat foto itu lebih bagus gitu. Maksimalkan fitur atau artinya kita mengenal kamera kita, mengenal kamera HP kita, dan memperkaya referensi itu, membaca dan memahami foto, artinya kita punya referensi foto-foto yang sudah pernah diambil oleh orang lain gitu ya, kita bisa tiru, kita bisa kita lakukan kembali gitu, kita mengubahnya sedikit. Kita perlu memperkaya referensi bukan hanya tentang mengenal produk kita, tapi juga bagaimana foto itu diambil, produk itu difoto. Itu ini misalnya ini komposisi ya, yang paling umum yaitu roll of third atau objek diposisikan pada sepertiga bagian dari bingkai kamera. Nah, ini misalnya ini ngambil pakai HP juga, mantai sebagai contoh aja. Ini ada 9 kotak, objeknya itu objek utamanya maksudnya itu diletakkan di sepertiga bagian tadi itu. Nah, ini memperkaya referensi, kita bisa baca Pinterest, Behance, atau Tokopedia, e-commerce yang biasa menampilkan foto produk juga bisa kita ambil sebagai contoh gitu. Misalnya kita mau menyajikan makanan ya kita cari keywordnya atau kata kuncinya makanan gitu misalnya. Gimana sih cara pengambilan foto ini gitu ya, kita lihat oh caranya seperti ini gitu, bagaimana makanan tadi disajikan, kemudian misalnya ada orang itu, jadi mengambil foto itu seperti apa gitu sebaiknya, seperti itu. Jadi setelah kita mengidentifikasi apa sih produk yang akan kita jual, tapi kita juga harus tahu bagaimana kita mengambil gambar dari foto dari objek tersebut gitu. Oke, kita masuk ke langkah-langkah atau proses foto produk sederhana gitu, beberapa hal yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan gitu secara sederhana gitu. Saya ambil contoh pakai cek ini, mainan dinosaurus ya. Oke, apa atau pengaturan hal dan objek. Hal yang digunakan umumnya ya biasanya background, kemudian ada lampu sumber pencahayaan gitu, saya pakai dua sumber pencahayaan, 1 2, dan cukup sederhana saya pakai kertas HVS gitu. Jadi kenapa kok harus pakai kertas warna putih gitu ya,
Selain karena sederhana, warna putih itu memantulkan cahaya, jadi memperlihatkan detail-detail yang sumber cahaya itu nggak bisa nampilkan secara langsung gitu ya. Jadi seperti bagian bawah itu, jadi cahaya akan memantulkan ke sini dulu, terus ke sini tuh, supaya yang bawah itu kelihatan lebih terang gitu, nggak gelap seperti itu. Kenapa nggak harus melengkung seperti ini? Ya, supaya nggak ada garis-garis yang nampak gitu ya. Jadi seolah ruangan itu nggak terbatas warna putihnya seperti itu. Ruangan itu maksudnya adalah foto tadi ya. Dalam satu foto itu cuma ada background putih dan objek tadi gitu. Jadi seolah putih, semua yang lain cuma objek itu. Dan warna putih itu juga langsung bisa kontraskan. Jadi warnanya sangat kontras dengan objek tadi gitu. Seperti itu. Ini adalah apa istilahnya, acuan dalam meletakkan sumber cahaya. Yang pertama, pakai paling terang menerangi objek, ada kamera ya di sini, key light atau cahaya kunci, ada fill light. Setelah cahaya paling terang tadi menerangi objek atau lapisan objek, ada bagian yang sini yang nggak terang, nah itu diterangi oleh fill light atau cahaya pengisi. Terus ada backlight supaya ngasih kesan dramatisir atau objek biasanya di belakang itu kan meskipun nggak nampak oleh kamera tapi bisa diperlihatkan garis-garis cahaya gitu biasa di belakangnya. Seperti itu. Intinya adalah sumber cahaya tadi itu bisa menutupi semua permukaan dari objek tadi. Itu sebenarnya adalah standar 3-point lighting atau pencahayaan 3 titik. 1, 2, 3. Ini hasil yang saya ambil dari tadi. Kalau kita lihat kan masih ada garisnya ya. Sebenarnya ini cukup sih pakai satu kertas saja, tapi saya mau mauin proses editing setelah ini. Gambarnya ini masih kelihatan ada warna, ada bagian atas laptop yang saya pakai sebagai namanya tempat ngeletakkan APS-nya itu kertasnya tadi. Ini masih raw, masih mentah. Nah, kemudian saya editing, saya crop. Kalau lihat teman-teman ini saya pakai aplikasi namanya Snapseed. Kalau teman-teman bisa lihat, ini yang tadinya ada garis atau kertasnya saya hilangkan, jadi seperti ini, nggak ada garis sama sekali ya. Nanti pakai fitur namanya healing, healing. Kita langsung arsir aja supaya hilang atau ngikutin warna yang sebelahnya, yaitu warna putih ya. Ini juga saya ingin menampilkan beberapa fitur yang ada di Snapseed. Biasanya yang paling sering digunakan diatur image untuk mengatur kayak saturasi, kontras, brightness, shadow gitu. Dengan terus ini warm atau temperature untuk mengatur seberapa putih tadi ya, warna putih tadi apakah udah benar-benar putih atau belum gitu. Nah, setelah kita tahu tadi kan biasanya putih, biasanya objek putih, backgroundnya kan putih ya. Biasanya kenapa kalau pakai putih juga supaya mudah dalam mengcrop objek tadi gitu. Jadi kita bisa lebih, nah kita nge-crop gambarnya cuma objek tadi, misalnya backgroundnya udah hilang gitu ya, kita kan jadi lebih mudah atau lebih fleksibel dalam mengedit setelahnya gitu. Seperti tadi ya gambar acuan tadi kan kita pakai mic acuan tadi kan, backgroundnya kan backgroundnya jauh lebih bebas gitu. Misal kita udah crop gambarnya, nah ini caranya seperti ini. Kita bisa pakai aplikasi di HP, kata kuncinya adalah remove background, atau bisa ada di browser, langsung klik remove.bg gitu. Itu bisa crop langsung objeknya seperti ini. Nah, kalau kita crop seperti ini kan jauh lebih fleksibel ya, kita mau ngedit kita letakin di sebelah mana, atau kita campur dalam satu poster dengan objek-objek yang lain gitu misalnya. Jadinya seperti ini. Kita bisa lihat detail-detailnya. Dan tadi warnanya tadi lebih putih ya, karena ini udah saya crop gitu. Tapi tidak bisa saya pungkiri kalau ada keterbatasan itu dalam menggunakan
kamera HP gitu, dibandingkan menggunakan kamera SLR atau mirrorless gitu. Tapi ini batasan juga artinya bergantung pada investasi yang kita punya. Maksudnya kita mau menjual ini tuh di skala besar atau kecil gitu misalnya. Kalau misalnya skalanya cuma lokal aja, kita nggak sampai menampilkan ke luar negeri misalnya, kan maksudnya nggak perlu kita harus sampai mengambil gambar sedetail itu gitu atau sebagus ini gitu untuk bisa menampilkan foto kita gitu. Memang semakin bagus akan semakin baik ya Bang ya. Cuman lagi-lagi tergantung budget kita gitu. Kalau di materi kali ini kita sangat terfokus pada budget gitu, semakin kecil pengeluarannya gitu ya, lebih mengharapkan gambar besar-besarnya gitu. Intinya mengambil gambar menggunakan apa yang kita punya gitu, HP, terus lampu pelajar gitu. Ini dipengaruhi oleh kalau misalnya ini udah tingkatan yang skalanya besar ya misalnya ya, untuk pemasarannya lebih besar. Nah, kita harus pakai tuh kamera yang SLR atau mirrorless gitu. Karena kemampuan alat tadi itu jauh lebih bagus gitu depan seperti itu. Seperti ini contohnya, istilahnya high dynamic range, bagaimana namanya dynamic range ya, bagaimana bagian yang berwarna terang dan gelap itu bisa kelihatan seperti itu. Kita bisa lihat kan di sini detail-detailnya jauh lebih kelihatan ya dibandingkan sini. Seperti itu. Semakin bagus gambar yang kita tampilkan, lagi-lagi kembali yang tadi ya, meningkatkan kepercayaan gitu, bagaimana kita membranding perusahaan kita atau usaha kita gitu. Kita ini serius mau menjual ini gitu, dan produk kita sebagus ini gitu. Seperti itu. Kembali tadi ke acuan yang ini, nah ini kan backgroundnya ini ya, gak ada, kita backgroundnya dihilangkan, cuma di crop bagian makanan ini aja gitu. Ini juga foto makanan seperti ini itu bisa dilakukan seperti ini. Ini ada light source atau sumber cahaya itu dari jendela, misalnya cahaya alami masuk untuk menerangi sisi makanan yang ini. Terus dipantulkan juga ke objek berwarna putih ini, fungsinya sebagai fill light atau cahaya pengisi, sehingga sisi yang sebagian sini akan terterangi juga seperti itu. Backgroundnya cukup sederhana seperti ini. Jadi saya di sini tuh ingin ngasih istilahnya gambaran gitu, hal yang menjadi apa ya istilahnya acuan gitu untuk bisa membuat suatu foto produk sederhana. Hal yang perlu itu apa aja seperti itu. Cukup sederhana kan? Nah ini bedanya tadi, kan tadi cuma makanan, ditampilkan dengan cahaya di luar gitu. Tadi ya perlu dipertimbangkan adalah pesannya apa sih yang ingin disampaikan itu. Setelah makanannya enak, terus penampilan juga menarik, apa mau menunjukkan misalnya pelayanan ya seperti ini ambilnya misalnya. Seperti itu tergantung dengan produk kita apa, referensi apa yang kita gunakan, itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi produk kita, cara penggunaannya seperti apa gitu. Dan seperti ini juga kita bisa ngasih ini ya konteks, maksudnya restoran itu seperti ini, nanti gambarannya ada dedaunan itu kayak tanamannya di dalam situ. Tapi juga kayak makanan itu porsinya sebesar apa sih gitu. Kalau kita bandingkan hanya dengan piring kan itu sangat bergantung gitu, nggak tahu maksudnya ini sebesar apa gitu piringnya, nggak tahu juga gitu. Nah saat kita udah letakkan tangan, yang dimana tangan orang tua ya nggak seberapa jauh bedanya gitu, kita bisa ngasih konteks makanan ini tuh porsinya sebesar ini ya gitu. Seperti makanan lainnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya harap teman-teman bisa belajar dari materi yang saya sampaikan. Jadi itu cukup sederhana, tapi saya harap teman-teman juga bisa mengambil apa ya, pokok materi yang bisa kita terapkan langsung seperti itu. Terakhir dari saya, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.